Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah al-iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya alim amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Baik para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat, saimin wal saimat, pada kesempatan ini kita telah bersyukur atas segala nikmatnya, di mana pada hari ini kita berada di bulan suci Ramadan, bulan yang telah dinanti-nantikan oleh umat Islam, dan akhirnya alhamdulillah kita bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Tentunya puasa ini merupakan salah satu kewajiban daripada seluruh umat Islam untuk mengerjakannya. Salam dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, segenap keluarga, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua sebagai umatnya menjadi umat yang istiqomah. Para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat, alhamdulillah kita sangat berbangga, berbahagia, bahkan bersyukur kita bisa dipertemukan di bulan Ramadan. Salah satunya dalam kewajiban ini Allah memberikan perintah puasa. Ya. Semua perintah yang Allah berikan kepada manusia, terutama kepada yang beriman, mempunyai nilai yang sangat luar biasa. Dengan perintah itu akan menjadi salah satu mengerjakan kewajiban, akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Puasa sendiri adalah salah satu puasa yang memang diwajibkan di dalam surat Al-Baqarah. Kita selalu sering mendengarkannya, dan ini salah satunya adalah dalam surat Al-Baqarah di ayat 183 surat kedua. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, telah diwajibkan kepada berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Perintah puasa ini adalah diberikan kepada orang-orang yang beriman. Tidak dikatakan ya inhas kutiba alaikumusiyam, tidak, tetapi ya ayyuhalladzina amanu kepada orang yang beriman. Insya Allah orang yang beriman pasti mengerjakan ibadah puasa. Para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat yang selalu beribadah dalam puasa ini, kita semua tahu bahwa puasa adalah salah satu ibadah yang spesifik, berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Kenapa dikatakan berbeda? Karena mempunyai nilai yang Allah hanya mengetahui, ya Allah sendiri, tidak diketahui oleh manusia. Kita berhadapan dengan sesama, boleh jadi dia tidak berpuasa, padahal dia tidak berpuasa. Menurut kita berpuasa, tetapi hanya Allah yang tahu. Karena segala sesuatunya Allah yang menilai. Kita tidak tahu. Makanya dikatakan puasa itu adalah ibadah yang sangat spesifik, yang lain daripada ibadah yang lain. Salat bisa dilihat, sedekah bisa dilihat, apalagi haji bisa dilihat, bahkan di mana-mana bisa dilihat. Tetapi puasa tidak bisa dilihat oleh seseorang. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang melihat daripada puasa seseorang sendiri. Nah, tentunya Allah Subhanahu wa taala memberikan kewajiban puasa, banyak sekali manfaatnya dari kewajiban puasa. Salah satunya adalah dinilai dari segi rohani kita. Yang pertama adalah menumbuhkan rasa ketaatan, kedisiplinan, dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena puasa ini merupakan satu menunjukkan rasa ketaatan dan kepatuhan, loyal kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan puasa sendiri adalah puasa panggilan jiwa, ya. Kita harus taat, patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, puasa juga adalah menumbuhkan rasa syafaqah, rasa kasih sayang. Ada kaitannya dengan empati, dengan hati, ya. Bagaimana ketika seseorang yang berpuasa menumbuhkan rasa syafaqah. 14 jam kita berpuasa, dari mulai sahur sampai akan berbuka puasa, kurang lebih 14 jam. Bagaimana bisa dirasakan? Ya, kita saja 14 jam tidak makan, tidak minum. Ini merupakan salah satu syafaqah kepada umat kita. Nah, biasanya ketika sehari-hari mereka bisa makan apa semua. Coba lihat kalau orang-orang yang di bawah kita fakir miskin, ya. Maka dengan demikian puasa ini adalah menumbuhkan rasa syafaqah, rasa empati kepada sesama manusia. Timbul untuk selalu memberikan kasih sayang kepada manusia. Kemudian yang ketiga, bahwa puasa itu menemukan melatih kesabaran, ya, sabar dalam segala hal.
tidak memberikan sesuatu yang tidak bermanfaat, kemudian tidak menceritakan orang lain, tidak berbuat yang lain dan sebagainya, melatih kesabaran. Apalagi ketika mau berbuka puasa, kita sabar menunggu azan. Ya, mungkin berbeda dengan anak-anak yang masih belajar. Kadang-kadang 10 menit saja sudah tidak sabar, tetapi namanya latihan untuk anak-anak. Kesabaran ini salah satunya adalah harus dimiliki oleh setiap umat Islam. Nah, dengan puasa akan melatih kesabaran. Ya. Dan kesabaran ini perlu dalam kehidupan kita. Bukan hanya puasa saja, sabar dalam menjalankan ketaatan, ya, sabar dalam tidak menjalankan maksiat, bahkan sabar dalam musibah. Ya. Terutama puasa adalah melatih kesabaran. Ya. Setiap apapun dalam kehidupan kita berpuasa pasti memerlukan kesabaran. Kemudian dilihat dari segi kesehatan pun juga puasa adalah menjadikan puasa itu sehat. Tidak ada atau belum pernah mendengar bahwa dengan berpuasa kita lantas menjadi orang yang meninggal. Nah, justru karena puasa ini menumbuhkan rasa kesehatan yang tak berpuasa. Dalam sebuah hadis dikatakan kalau Nabi SAW ya, yang sangat pendek, sumutasihu, berpuasalah supaya menjadi sehat. Kenapa dikatakan ajaran Islam berpuasa itu supaya sehat? Kan dalam perut kita, dalam badan kita ada namanya maunah, ya, mesin penggerak. Ya. Seandainya kita mempunyai mobil, mempunyai kendaraan, tidak diservis, tidak diganti oli lah, terus selama 1 tahun, apa yang terjadi? Pasti dalam kehidupan kita akan rusak. Mobil, motor, dan sebagainya. Begitu juga dalam kesehatan, ketika makanan setiap hari bergerak, mesinnya ada dalam dalam tubuh kita, itu tidak ada istirahatnya, tidak ada jedanya, akan rusak. Maka puasa solusi yang terbaik untuk kesehatan. Nah, maka selama 1 bulan, insya Allah puasa ini akan melatih kepada kita menjadi sehat. Nah, salah satunya adalah menjadi kesehatan bagi tubuh kita manusia. Kalau terus tidak dipakai, tidak diistirahatkan, pasti juga akan rusak. Nah, kemudian yang terakhir, para pemirsa kaum muslimin dan muslimat, bahwa puasa ini merupakan salah satu kebahagiaan yang terbesar dalam kehidupan kita, yang hanya diberikan hanya 1 bulan saja, ya. Tetapi dalam satu hadis Rasulullah mengatakan, "Lau ta'lamu ummati Ramadan antakum sanatu kulluha Ramadan." Sekiranya umatku mengetahui apa yang terkandung dalam puasa Ramadan, hikmahnya, kemudian juga dari pahalanya dan sebagainya, maka menginginkan umatku dilakukan puasa itu selama sebulan penuh atau 30 hari. Tetapi ini tidak diberikan, hanya diberikan kepada orang-orang mukmin yang hanya cuma satu bulan selama 1 tahun. Untuk itu mari sama-sama di bulan puasa Ramadan ini yang penuh hikmah, masih banyak sekali pahala-pahala, insya Allah. Karena puasa menjadikan sumber daripada nur Ramadan, ya, nur cahaya keimanannya. Sehingga banyak orang yang memberikan pelajaran kepada kita sebagai tarbiyah bahwa puasa Ramadan itu jangan sampai dijadikan sebagai tahunan untuk beribadah. Terus kita beribadah, ya. Ketika ibadah puasa lebih ditingkatkan, karena yang terakhir mungkin kita saling mengingatkan. Boleh jadi puasa yang terakhir ini adalah puasa yang terakhir dalam hidup kita. Bila mana besok-besok kita sudah akan ketemu dengan bulan Ramadan yang akan datang. Contoh banyak saudara-saudara kita di tahun kemarin berpuasa, sekarang di tahun yang sekarang tidak ada, karena sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan puasa yang sekarang ini menjadi puasa yang terbaik dalam kehidupan kita, bila mana kita nanti tidak dipertemukan pada bulan Ramadan yang akan datang. Syukur dipertemukan selama kita untuk selalu meningkatkan untuk ibadah kita. Dan yang terakhir, setelah ibadah puasa ini, kita istiqomahkan dalam ibadah, dalam perbuatannya. Yang terakhir, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita mampu bisa memberikan terbaik pada bulan puasa ini. Dan insya Allah mudah-mudahan puasa hari ini puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, ya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.